Hai, selamat pagi Indonesia. Pantun dulu ya. Pergi melaut sampai pagi, bawa perahu tanpa celah. Jangan kalut jika sendiri, yuk mending nonton Ragam Indonesia. Hai. Kita akan ikutan festival Metikei yang super seru ya. Ada acara Wersikenya loh, yang artinya tarik tali. Wah, ikannya besar-besar tuh. Asik. Jangan lupa icip-icip kuliner kei yang khas ya, berbahan anggur laut. Bermain Rubik's ala anak-anak Tanimbar Kei juga boleh dicoba. Yes, aku menang. Ya, simak selengkapnya sesaat lagi ya. Wah, rame banget nih. Semuanya udah pada ngumpul sahabat. Jangan heran, soalnya dalam rangka memeriahkan Festival Pesona Metikei 2017, diadakan karnaval budaya yang menggabungkan dua daerah, yaitu Maluku Tenggara dan Kota Tual. Selama perjalanan, peserta karnaval menampilkan berbagai kebudayaan masyarakat suku Kei, mulai dari tari-tarian, makanan khas, hingga pakaian adatnya. Suku-suku lainnya juga ikutan berpartisipasi. Bahkan anak-anaknya banyak yang mengenakan pakaian adat daerah lain tuh. Berbeda-beda tapi tetap satu, Indonesia. Bangga pokoknya. Penontonnya antusias banget. Maklum, festival budaya yang dilakukan setiap 1 tahun sekali ini termasuk pesta rakyat yang menghibur. Luar biasa deh, padahal cuacanya cukup terik loh. Namun peserta karnaval tetap semangat sambil menunjukkan kebolehannya. Sahabat, di rangkaian acara Festival Metikei, lomba adu cepat perahu belang termasuk yang dinanti-nantikan. Perahu belang adalah perahu cepat tanpa mesin yang digunakan para pelaut kei sejak dulu. Bahkan, perahu belang juga dijadikan sebagai sarana untuk berperang loh sahabat, ketika terjadi perang antar desa maupun perang melawan penjajah. Sekarang sih, mending buat lomba aja ya. Lomba perahu belang terbagi dua, yaitu lomba belang hias dan lomba belang cepat. Nah, kalau lomba belang hias biasanya rutin diadakan setiap tahunnya. Tapi kalau belang cepat terakhir diadakan pada tahun 1995 lalu. Wih, udah lama banget tuh. Sahabat, lomba perahu belang diadakan antar Ratskap. Ratskap berasal dari bahasa Belanda, yaitu Ratskap yang berarti daerah. Tahun ini ada sebanyak 13 belang, mewakili 13 Ratskap yang berbeda. Menurut tradisi setempat, sebelum memulai lomba perahu belang, ada beberapa ritual adat yang harus dilakukan terlebih dahulu. Salah satunya berupa penyambutan perahu belang, sahabat. Perahu belang yang disambut adalah dari Ratskap Tubav Yamlin. Tubav Yamlin merupakan salah satu Ratskap terbesar di Pulau Kei dengan jumlah anggota sebanyak 21 desa atau Ohoy. Penyambutan dilakukan mulai dari Desa Fair Pulau Kei Besar. Kemudian para peserta belang turun ke Desa Tar untuk berganti pakaian dan menyambut Raja Tubav Yamlin. Keriuhan para supporter dan tari-tarian menyambut kedatangan mereka. Ramai banget. Nah, setelah itu, barulah perahu belang diberangkatkan kembali ke Tual, tepatnya menuju jembatan Wardek untuk mengikuti ritual adat selanjutnya. Wow, sambutan warga Ratskap Tubav Yamlin yang berada di Tual tak kalah meriahnya nih sahabat. Kompak habis. Panitia langsung menjemput raja. Ritual adat Foryaf lalu dimulai. Sahabat, ritual Foryaf adalah ritual memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada Bapak Raja dan para peserta belang yang akan berlomba.
Akhirnya, tiba kita di hari perlombaan. Sejak pagi, para pesertanya sudah bersiap di pelabuhan Wadek untuk mendayung belang menuju garis start di Desa Ngadi. Perahu belang didayung oleh 33 pendayung, 1 pemegang kemudi, 2 penimba ruang air, 1 penabuh tifa, dan 1 pawang yang memiliki ilmu tertentu. Start dibagi menjadi 3 pool. Tuba Fiamlin ke bagian giliran kedua nih sahabat. Duh, jadi deg-degan nih. Saat panitia sudah memberi kode mulai, perahu belang Tuba Fiamlin langsung melaju dengan cepat. Kompak banget deh mendayungnya. Perahu belang pun melesat cepat. Jaraknya lumayan jauh. Dari Desa Ngadi sampai jembatan Wadek sekitar 11 km jika ditempuh lewat jalur darat. Lumayan deh, mendayung sejauh itu. Kalau nggak biasa, bisa encok tuh. Setelah menempuh waktu sekitar 30 menit, akhirnya Tuba Fiamlin berhasil mempertahankan posisi pertama sampai garis finish. Pendukung Ratskap Tuba Fiamlin langsung bersorak-sorai kegirangan tuh sahabat. Selamat ya untuk Tuba Fiamlin, tidak sia-sia nih perjuangannya. Sahabat, acara yang juga dinanti-nantikan dalam Festival Metikei adalah Wersike yang bermakna tarik tali. Wersike adalah kearifan masyarakat setempat dalam menangkap ikan menggunakan alat-alat sederhana dan dilakukan beramai-ramai. Alat yang digunakan hanya daun kelapa yang diikat loh. Kok bisa sih? Sebelum memulai Wersike, ada beberapa larangan yang pantang untuk dilanggar. Kaum wanita dilarang untuk masuk ke tempat pelaksanaan acara. Bahkan dilarang untuk menginjak pasir di tempat ritual adat diselenggarakan. Jadi yang ikut ritual tarik tali hanya kaum prianya saja ya. Daun kelapa dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah warmel atau bagian kanan dan warbait atau sebelah kiri. Tak lupa, para tetua adat juga membuat ramuan dari air kelapa yang kemudian disiramkan ke tali kiri dan kanan. Setelah daun kelapanya siap, saatnya menuju ke tengah laut untuk memasang di tempat yang telah ditentukan. Tali kelapa kiri dan kanan kemudian disambung. Baru kemudian dilemparkan ke laut. Setelah menunggu beberapa lama, saatnya memanen ikan. Uniknya nih sahabat, meski hanya menggunakan daun kelapa, tapi dapat ikannya banyak banget loh. Kalau ikan sudah terkepung begini, tinggal ditombak, dijaring aja. Ajaib kan? Tradisi Wersike mengajarkan pada masyarakat untuk memanfaatkan hasil alam tanpa merusak. Karena penggunaan tali dari daun kelapa sama sekali tak merusak keberadaan terumbu karang dan biota laut yang ada di dalamnya. Wersike juga memupuk kebersamaan, semangat gotong royong, dan mempererat tali silaturahmi. Luar biasa ya filosofi yang terkandung pada ritual Wersike. Keasikan nonton festival sampai lupa deh icip-icip kuliner lokalnya. Yang enak apa ya? Janet dan Wina mau kemana tuh? Ikutan dong, mau mancing ya? Tapi kok malah ambil daun-daunan hijau gitu sih? Memangnya apa sih itu? Walah, itu bukan daun sahabat, tapi lat alias anggur laut. Anggur laut atau Caulerpa sarnosa memang merupakan sejenis rumput laut yang bisa digunakan sebagai bahan makanan, obat, dan juga pangan fungsional. Nah, disebut anggur laut karena bentuknya memang mirip dengan buah anggur. Waktu yang tepat untuk mengambil lat tentunya pada saat air surut atau meti. Kalau air sedang pasang, ya bakalan susah deh mencarinya. Nih, udah satu keranjang nih. Yuk kita balik ke daratan.
memasak lat, mencuci lat harus dengan air laut atau air garam ya. Karena kalau dicuci dengan air tawar, lat jadi layu dan teksturnya tak lagi garing. Kita iris tipis bawang merah dan cabai merahnya dulu. Kemudian ulat. Jangan terlalu halus ya sahabat. Jadi kalau dimakan masih ada sensasi renyahnya. Kriuk-kriuk. Kemudian, masukkan kelapa yang sudah diparut ke dalam cobek dan campur hingga merata. Untuk menambah rasa segar, tambahkan perasan jeruk suwangi atau jeruk purut. Terakhir, masukkan lat ke dalam campuran bumbu. Aduk hingga rata. Ada sedikit tips nih dari Mama Alo. Kalau sedang ngulek bumbu, jangan lupa diberi alas daun pepaya di bawahnya. Simpel tapi berguna banget. Hayo Wina, aduk terus latnya ya, sampai parutan kelapanya menjadi kemerahan. Beres deh, tinggal disajikan saja. Beneran enak. Racikan Mama Alo memang dahsyat. Apalagi anggur lautnya dimakan dengan endal yang merupakan makanan pokok masyarakat Kei. Sedap! Hampir di setiap daerah pastinya ada permainan tradisional anak-anak yang unik, memanfaatkan bahan yang ada di alam sekitarnya. Tak terkecuali di Tanimbar Kei. Permainan apa sih? Sabar, kita cari buah kira-kiranya dulu ya. Kita ikut Kores dan kawan-kawan untuk mencarinya. Buah kira-kira disebut juga buah welar. Bentuknya bulat, berlapis kulit warna hijau muda. Buah kira-kira memang bukan untuk dikonsumsi, sehingga anak-anak setempat kerap menjadikannya sebagai alat permainan. Kreatif ya? Hap, hap, ayo tangkap. Jangan sampai lolos buahnya ya. Hore, dapat banyak nih. Yuk langsung aja kita mulai bermain. Permainan dengan buah kira-kira sederhana saja. Sahabat tahu permainan Rubik's kan? Itu loh permainan puzzle yang harus menyamakan warna. Nah kalau buah kira-kira ini cara bermainnya hampir mirip sahabat. Buah yang sudah dibuka atau dikupas nantinya akan terpecah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, tinggal disusun deh kembali menjadi bentuk bulat seperti awal. Kelihatannya sih mudah ya, tapi kalau sudah dicoba lumayan susah juga nih. Karena pecahan buah kira-kira memang acak dan tak berpola. Yes, aku menang. Wah, pemenangnya udah ada nih. Hebat. Selain untuk seru-seruan, bermain Rubik ala anak-anak Tanimbar Kei ini juga berguna untuk mengasah otak loh, biar makin cerdas. Sahabat, kita cari permainan lainnya yuk. Nah, kalau buah yang ini namanya buah lir. Menurut masyarakat setempat, buah lir terdampar di pantai Tanimbar Kei, hanyut dari pulau-pulau sekitar. Jadi pohonnya nggak tumbuh di sini. Buah lir berwarna coklat gelap seperti biji buah salak. Sedangkan bentuknya bulat pipi. Sama seperti buah kira-kira, buah lir juga tidak untuk dikonsumsi nih sahabat. Cara memainkannya cukup seru, seperti bermain karambol, tapi dengan menggunakan kaki. Beberapa buah ditanam di tanah, kemudian ditendang menggunakan buah yang lain. Biasanya permainan ini dilakukan oleh 8 hingga 10 orang. Pokoknya semakin ramai, semakin seru deh. Oh ya, ternyata permainan dengan buah lir tidak hanya dilakukan anak-anak. Kaum bapak di Tanimbar Kei juga sering memainkannya. Yang penting hati senang dan bahagia ya. Sepakat dong. Masih soal buah nih sahabat. Tapi yang ini bisa dijadikan bahan makanan alternatif. Khususnya ketika musim paceklik namanya buah raja. Buah raja tumbuh liar di Tanimbar Kei. Jadi tinggal petik aja.
iya. Buah raja memiliki nama lain Cycas zambalensis yang termasuk dalam kelompok Cicadaceae dan merupakan salah satu jenis pakis haji. Tumbuhan berbiji terbuka ini tersebar di sepanjang Asia Tenggara, Afrika Timur hingga Australia bagian utara. Pohon buah raja mirip dengan kelapa sawit, memiliki petulangan daun yang sejajar serta batang yang tidak bercabang. Daunnya majemuk dan tersusun sebagai tajuk di pucuk pohon. Sebelum diproses, buah raja harus diolah terlebih dahulu. Bisa memakan waktu 2-3 minggu. Kok lama banget ya? Soalnya buah raja mengandung sikasin, zat racun yang berbahaya untuk manusia. Makasih Mama Lupus, sudah bantu. Dah. Sahabat, langsung aja kita buat olahan dari buah raja yang menjadi menu favorit masyarakat Tanimbar Kei, yaitu suamail. Suamail adalah olahan yang mencampurkan tepung buah raja dengan sejumlah bahan lainnya, hingga menciptakan satu kuliner yang nikmat menggoyang lidah. Untuk membuat suamail tidak susah kok. Buah raja yang sudah menjadi tepung diayak dulu agar menghasilkan tekstur tepung yang lebih halus. Setelah itu kukur atau parut kelapa. Kalau sudah selesai, campurkan tepung raja dan parutan kelapanya. Aduk hingga rata. Tambahkan air dan gula secukupnya. Aduk kembali. Sekarang tinggal kukus deh, sekitar 15 hingga 20 menit hingga suamail matang sempurna. Ya, sepertinya sudah matang tuh, bikin lapar. Langsung saja. Suamail makin terasa sedap dimakan dengan sayur kuning. Dijamin, makannya bisa nambah berpiring-piring nih. Adek, mari kita makan sama-sama. Rasa suamail mirip seperti ketan, namun teksturnya lebih lengket dan gurih. Meski terlihat sederhana, rasanya sedap. Mama, enak kan? Sahabat jangan kemana-mana dulu ya, karena Ragam Indonesia masih kembali setelah jeda komersil berikut ini. Kali ini kita akan mencicipi salah satu makanan pokok warga Tanimbar Kei yang disebut hotong. Hotong adalah jenis tumbuhan yang dijadikan masyarakat Tanimbar Kei sebagai salah satu makanan pokok. Hotong yang siap dipanen adalah hotong yang sudah berwarna tajam dengan daun yang menguning. Hotong dikenal juga dengan sebutan sorghum. Bahan yang diperlukan untuk membuat nasi hotong adalah hotong, beras, kelapa, garam, dan air. Memasaknya mudah sahabat. Sangrai hotong terlebih dahulu hingga harum. Sambil menyangrai kita kukur kelapanya. Hati-hati, jangan sampai terluka ya. Selanjutnya campurkan hotong yang sudah selesai disangrai dengan beras yang sudah setengah tumbuk. Tumbuk kembali dengan menggunakan tumbukan besar hingga halus. Waduh, ini sih sekalian olahraga ya namanya. Berat tumbukannya saja bisa sampai 3 kilo nih. Nah, kalau sudah halus, warna hotong akan berubah menjadi kuning kecoklatan seperti ini sahabat. Pindahkan ke wadah ya. Kelapa yang tadi telah dikukur ditambahkan dengan 1 hingga 2 gelas air untuk dibuat santan. Setelah itu tuangkan pada wajahnya ya sahabat. Sambil menunggu santannya matang, kita cuci hotong yang sudah halus tadi dan campurkan sedikit beras. Jika santannya sudah matang, kita campurkan ke dalamnya sedikit demi sedikit. Jadi, prinsip memasak hotong ini sama dengan memasak nasi, sahabat. Diaron terlebih dahulu, kemudian dikukus kurang lebih 30 menit. Saatnya disajikan. Wih,
sih? Nasi hotong ini memang paling mantap nih kalau dipadukan dengan ikan bakar. Apalagi kalau hotongnya masih hangat seperti ini. Wah, bisa nambah 2 piring deh. Kenapa sih keluarga Tanimbar Kei suka banget makan hotong? Sejarahnya pada zaman dahulu, satu kepala keluarga hanya diberi jatah 5 kg beras setiap 3 bulan. Kebayang dong, mana cukup kalau berasnya cuma segitu. Karena itu, masyarakat Tanimbar Kei berkreasi untuk mencari alternatif makanan lain jika persediaan beras mereka habis. Jadilah hotong ini, sahabat. Jadi nggak heran ya kalau hampir setiap hari warga Tanimbar pasti mengkonsumsi hotong.